Dua Gapat M3L Podcast Cekadot. Balik lagi di M3L Podcast, bukan lagi. Dan tentunya kita sekarang sudah bersama guest star atau juga bintang tamu yang pastinya ganteng banget lah. Aduh. Dengan topinya ya kan. Kita sambut ini dia, Awens. Siap bang. Iya, apa kabar? Bang Niko? Lama gak ketemu ya? Lama banget gak ketemu. Akhirnya ketemu di podcast. Akhirnya ya, setelah DM-an dan hari ini berhasil ya. Ketemu. Oke, baik. Awens, apa kabar untuk sore hari ini? Alhamdulillah baik. Bang Niko gimana? Baik juga dong. Iya. Good. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol lah. Ya kan, ngobrol-ngobrol terus mau mengenal lebih jauh lagi tentang seorang Awens. Waduh, selain PDKT nih. Iya, jadi gini, yang saya tahu nih, yang Niko tahu, bahwasanya tuh Awens tuh kan adalah seorang penyanyi ya. Oh iya. Penyanyi, terus kalau nggak salah juga konten kreator atau kreator digital. Iya. Kalau nggak salah juga seorang pencipta lagu juga. Waduh, borong semua ya Bang? Iya, borong semua. Jadi kita mau tahu nih, kira-kira seorang Awens itu dia background yang sebenarnya tuh apa sih? Gitu. Sebenarnya sih Bang manusia biasa. Manusia biasa. Tapi dulu ceritanya sebenarnya. Ya, gimana? Awal mulanya sebenarnya saya dulu di seni rupa malah Bang. Seni rupa? Iya. Melukis? Loh, sebenarnya dulu. Kok bisa jadi singer? Kok bisa nyanyi? Jadi pada awalnya kan kemarin waktu itu kita kenalan atau satu kampung sama seniman sebenarnya. Oh gitu. Ada seniman di Silo Laut, iya. Silo Laut. Iya. Hendra Kong namanya. Hendra Kong. Dulu sempat bareng dia. Terus buat kayak tato temporary di Merdeka Walk gitu kan. Iya. Cuma aku nggak tahan Bang. Oh gitu. Dengan godaannya. Terus godaan apa nih maksudnya? Ngetato temporary itu. Oh, tato. Iya. Akhirnya jadi beralih di musik. Jadi ke seni musik dari seni rupa. 2009 akhirnya berangkat ke Jakarta. Itu ngapain tuh? Ya itu tadi, karena dulu kan kita belum ada YouTube segala macam, Spotify dan lain-lain kan. Jadi akhirnya dengan teman nih bertiga dari satu kampung juga berangkat ke sana dengan harapan materi kita bakalan diterima. Itu bertiga tuh ngeband berarti? Ngeband. Oh ngeband. Tapi karena kekurangan personil waktu itu, ketemu juga orang kisaran yang ada di sana. Oh gitu. Jadi akhirnya ngeband kita di sana. Ngeband berapa lama tuh? Dari 2009 sampai akhirnya 2011. 2011 tapi karena balik-balik semuanya lebaran. Udah lama banget. Udah lama Bang. Oh iya. Iya. Berarti sekarang nih yang seriusnya apa nih? Seni rupa, seni musik, pencipta lagu atau konten kreator atau juga kreator digital? Yang kebetulan apa? Sekarang mungkin ya Bang ya. Selama ini kan kita pengennya di depan terus kayak infrontman gitu kan, di depan gitu kan. Tapi kayaknya sekarang mungkin rezekinya ada di balik layar, lebih ke editing. Oh, video, editing sekarang. Iya, buat konten segala macam. Buat konten juga. Iya, YouTube yang belum seberapa itu. Oh, YouTuber juga berarti. Iya. Jadi orang yang di depan atau tadi di balik layar sekarang? Sempat di depan, tapi mungkin karena kurang pede Bang. Jadi kenapa? Kurang pede. Tapi kan sudah terbiasa. Seorang Awens itu kan yang Niko lihat kan tuh apa ya? Ya pede lah gitu. Tetap aja Bang, beda Bang. Bedanya? Kalau kita lagi nyanyi sama kita lagi kayak abang gini lah ya, lagi ngobrol segala macam tuh beda Bang. Kenapa beda? Beda ininya, beda audiensnya. Kalau kita nyanyi kan, kalau kita nyanyi udah jelas kan ada yang nanggepin segala macam. Kita lempar segala macam. Iya, benar. Ada. Kalau lagi kayak gini, kita ngomong sama kamera kan. Nah, itu. Oh, beda. Bedanya di situ. Oh, di situ. Rasa aja beda. Kayak ngomong sendiri. Jadi lebih enak jadi penyanyi. Penyanyi sebenarnya. Tapi karena itu hobi sebenarnya Bang. Jadi, awal mulanya kan kayak buat lagu gitu. Nyiptain lagu sendiri kayaknya asik nih punya lagu sendiri. Sempet dulu lagu kita diputar Bang, sempet dulu. Oh iya. Dulu nama band saya itu Slowly Bang. Slowly. Jadi sempat diputar-putar di Bass, di SAS dulu. Bass lagunya FM, itu. SAS FM. Lagunya itu, tapi masih kualitas Dulu ya. Tahun berapa tuh? Tahun itu tadi sebelum kami berangkat ke Jakarta. 2009-an ya. Berarti masih Niko penyiar dong dulu. Iyalah. Oh iya, masih. Iya. Oh gitu. Jadi lebih panjang asik bernyanyi. Panjang apa nih? Panjang perjalanan. Berarti awal mula menyanyi 2009. Iya, tamat SMA. Tamat SMA itu sekitar 2006, jadi itu mulai 2009 baru tamat SMA? Enggak, 2006. Oh, 2006. Tapi 2009 itu kan ke Jakartanya. Oh gitu. Memberanikan diri Bang. Memberanikan diri ya.
Tapi ya gitu. Iya, kenapa? Yang dilihat di Jakarta itu apa rupanya? Perbedaannya sama yang kita di kota kecil ini. Tantangannya itu di sana gimana sih gitu? Kalau di waktu itu sih Bang, kita ngelihatnya karena ada dulu band Kisaran juga yang pernah ke sana. Ada dulu band Kisaran, Prince. Oh, Prince. Iya. Itu jadi motivasi kita. Oh, gitu. Akhirnya ke sana. Kenapa namanya Slowly dulu ceritanya lucu tuh Slowly. Kenapa tuh? Jadi Slowly itu kan Tungtung kan? Lollipop. Oh iya, Lollipop. Ya kayak Tuntung. Pakai di mood Iya. Jadi selesai recording itu waktu itu di Medan. Pertama kali kita nama bandnya File X. File X. Itu karena kita semua Filex. Lagi pilek. karena recording Bang. Maklum orang kampung kan, nggak pernah masuk studio rekaman, dingin. Pilek. Kena AC ya. Jadi namanya File X pertama. Tapi gitu. Kayaknya nggak ngejual. Nggak ngejual. Sempat buat lagi namanya Monitor, The Monitor Band. Juga nggak ngejual kayaknya. Itu gara-gara kita nyari monitor untuk recording, home recording sendiri. Akhirnya Slowly kecipta gara-gara ada tukang es setelah kita selesai recording. Oh gitu. Recording kedua. Barulah. Akhirnya itulah Slowly itu yang bertahan. Masih ingat nggak nama abang yang jual es itu? Cecep kalau nggak salah. Cecep ya. Iya. Oh gitu ceritanya. Menyanyi terus cipta lagu. Lagu pertama yang ciptain. Lagu pertama yang diciptain, lucu sih Bang ceritanya. Judulnya dulu Putri kalau nggak salah. Putri. Judul lagunya Putri. Dulu kisahnya ketemu cewek di stasiun kereta api. Namanya Putri, kenalan di sana. Iya. Akhirnya dibuat lagu itu tapi nggak diproduksi sih Bang. Cuma gitu. Kayak untuk ngerayu-ngerayu doang. Itu lagu pertama. Lagu pertama. Ciptain lagu. Iya. Terus lagu yang ada nggak lagu yang mungkin yang komersil dijual gitu? Kalau yang komersil kita sempat Bang. Waktu saya ini di Jakarta waktu itu, tapi yang sekitar tahun 2017-an kalau nggak salah. 2016 atau 2017 dipanggil untuk rekaman di Malaysia. Oh yes. Sempat di Malaysia. Sampai di Malaysia juga. Nah, 3 pemainnya, kami ada 4 orang. 3 pemainnya itu adalah dari Indrapura 2, 1 dari Arjoman. Ketemu di sana, mereka semua chef. Ada tukang masak ayam goreng, ada waiters gitu. Di sana. Akhirnya saya sendiri chef juga? Enggak. Makan, bagian makannya. Makan aja. Jadi akhirnya terbang ke sana. Rekaman lah di sana 4 lagu dalam waktu sebulan, 4 kali. Itu lagu yang ciptain sendiri atau lagu? Lagu diciptain sendiri bareng sama Win Andika. Oh iya, ada Win Andika juga. Dia bantuin. Iya. Rekaman di sana. Akhirnya lagunya rilis lah ke Indonesia, ke Malaysia karena nama ininya nggak apa-apa sebutin nama ya. Nggak apa-apa dong. Belantara Asia Record nama ininya, labelnya ya, Belantara Sempat. Asia Record. Tanda tangan kontrak tuh 5 tahun. Iya. Tapi mungkin karena miskomunikasi segala macam, beda negara, kesulitan mungkin untuk merupiahkan dari ringgit nggak tahu apa gitu. Kan Bang. Jadi akhirnya udah berjalan 4 tahun lagunya mandek Bang. Mandek ya. Berarti udah banyak ya perjalanan gitu ya. Ya lumayan lah Bang kalau untuk makan. Jadi kenapa milih jadi editing sekarang? Kok nggak diterusin? Jadi penyanyinya gitu. Sebenarnya itu satu sinkron Bang. Sinkron sebenarnya. Dari seni rupa masuk ke seni digital, seni musik sebenarnya nyambung. Karena sekarang saya sendiri juga punya rumah produksi sendiri, namanya Anak Semut Production kan. Ada Anak Semut Production. Itu bergerak di perfilman, di video klip, cover, kita ngerjain itu sekarang. Ya di mana ada duit lah Bang. Iya. Semut apa tadi semut? Anak Semut Production. Kenapa namanya? Itu juga menarik Bang. Kenapa namanya Anak Semut? Karena di tahun 2018 ada festival short film ISFF kalau nggak salah, Indonesian film Short pendek ya? Film Festival, di SCTP waktu itu. Iya. Jadi saya nggak punya nih Bang production house atau rumah produksi, tapi teman saya punya. Ada yang punya Anak Adam galeri, ada yang Semut Hitam. Jadi kita gabung ini, jadi Anak Semut. Tapi karena nggak ada yang nerusin, saya yang nerusin. Oh berarti sekarang masih ada? Masih ada, saya yang nerusin. Oh iya. Berapa banyak sudah? Apanya nih Bang, berbanyak? Maksudnya angka personil dong. Kalau personil sebenarnya lebih banyak kerja sendiri Bang. Kalau dibilang orang maruk sih. Iya benar. Tapi tetap ya. Pokoknya kita konsisten aja sih memang. Iya benar. Harus konsisten ya kan. Terus dari sekian banyaknya perjalanan tadi yang sudah
dibicarakan kira-kira penghargaan yang apa ya? Yang paling Berkesan. yang paling berkesan, paling berharga gitu. Ada nggak? Banyak sih Bang sebenarnya. Di antaranya kayak tadi ikut kompetisi film ESFF. Se-Indonesia kita dapat masuk nominasi 100 besar. Oh, 100 besar seluruh Indonesia. Iya, itu pencapaian yang ya bagi kami karena yang perdana waktu itu kayaknya wah, luar biasa. Tapi ya kami nggak puas gitu Bang. Oh. Sekarang masing-masing udah kan. Maksudnya kita udah punya urusan masing-masing. Tetap aja beberapa hal saya tuh kayak apa namanya Bang ya, competitor hunter. Kompetitor Jadi, competing hunter petualang gitu, apa? Pencari Pemburu ya. pemburu kompetisi iya, gitu ya. Kayak gitu apa ya istilahnya? Iya. Pokoknya gitu dah. Pemburu kompetisi. Kalau kompetisi kemarin juga pernah ikut. Kalau nggak salah itu di Sayembara Jingle iya. Komisi Pemilihan Umum ya. Iya, pilkada waktu Nah, itu. itu gimana tuh pemilihan apa ya, bupati. Juara berapa sih kemarin? Itu Alhamdulillah juara 1 Bang. Alhamdulillah. Iya, itu gimana tuh? Itu gimana ceritanya tuh? Kok bisa ikut terus bisa menang? Padahal itu waktunya mepet loh Bang. Berapa hari? 2 hari. Oh, Kita iya? recording 2 hari. satu buat musik nih, kita kerjasama sama Atta Gip Record. Bang Atta. Jadi buat musik sama bareng abang itu, ceritanya Bang, kalau menang kita bagi 2 gitu. Oh gitu? Nggak ada. Oh nggak? Nggak ada bayar-bayaran. Oh gitu? Oke, Terus Bang. Bang Atta Yes. langsung. Dia yakin dengan materinya. Oh. Akhirnya kita recording, itu di last time Bang. Di last time kita upload segala macam. Akhirnya, ya itu tadi. Menang. Juara 1 ya? Juara 1. Oh iya, luar biasa. Itu karena kemarin ya Niko bawain acaranya Oh kan? iya, MC-nya. Iya, benar. Iya, benar. Bangkanya ingat gitu. Tapi kan. ada yang menarik Bang, mungkin Abang nggak tahu itu. Apa tuh? Jadi lagu ketiganya juga lagu ciptaan saya Bang. Oh iya, yang menang. Yang menang. Aduh. Tapi dibawain sama Siska waktu itu nggak salah. Oh gitu. Untuk nggak ketiga-tiganya ya? Lagunya dari Bang Awen semua ya kan? Iya, seharusnya sih. Berarti Siska bayar ini dong? Enggak juga, kita kemarin kan memang perjanjiannya kalau Jika menang juga? bagi 2 aja. Oh, Udah, gitu jika aja. menang ya? Iya. Enak juga kayak gitu. Jika menang ya. Kalau nggak menang kan nggak ada beban. bayar. Iya. Tapi kan seorang Awen tuh kan pasti ada titik apa ya, kayak titik rendah lah, down gitu. Iya. Itu kira-kira saat kapan nih seorang Awen merasa kayaknya aduh gimana gitu. Kita mau up tapi kayaknya susah tuh. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Malah sebenarnya sering Bang. Sering banget ya? Karena kita begini Bang, di Asahan ini selain sumber daya alamnya, sebenarnya sumber daya manusianya juga berpotensi banyak. Banyak ya? Banyak sekali. Iya. Salah satunya mungkin saya sendiri ngerasain Bang. Kita mengukir prestasi segala macam, tapi minim apresiasi itu terasa banget. apresiasi. Kita nggak perlu penghargaan yang wah atau segala macam, tapi kayak ucapan kebanggaan dari beberapa pihak seperti pemerintah daerah atau segala macam, teman-teman dekat kita itu kayaknya udah ngebantu sekali kan buat ngebangun diri kita gitu, motivasi. Tapi kan itu dalam arti seperti karir lah ya, karir. Nah, ini maksudnya nih untuk diri sendiri gitu. Kira-kira kalau yang paling nyesek banget lah kalau bahasa ininya, nyesek banget tuh seorang Awen tuh kalau cerita apa gitu, maksudnya ngebahas apa nih yang buat nyesek gitu. Yang paling down atau yang paling nyesek banget tuh ya ketika kita pengen bantu orang gitu Bang, tapi kita nggak punya apa-apa. Oh gitu. Maksudnya bukan tentang finansial atau materi segala macam, tapi tentang kemampuan kita nggak bisa bantu. Itu nyesek sebenarnya. Kalau saya lebih ke situ. Kalau masalah pribadi segala macam itu oke lah. Setiap orang kan ngerasain gitu kan. Tapi kalau ada orang yang benar-benar butuh bantuan, tapi kita nggak bisa bantu. Padahal mungkin bisa, tapi nggak bisa. Itu nyesek Bang. Adalah alasan tertentu kan yang buat itu akhirnya nggak bisa terjadi. Contohnya apa tuh? Contohnya misalnya gini, kita mau ngebantu orang yang lagi kesusahan, susah banget. Tapi ternyata kita lagi susah juga. Lagi susah banget juga. Bukan dalam hal finansial ya? Bukan dalam finansial, tapi dalam arti kata mental. Mental kita lagi susah banget gitu. Jadi nggak akan mungkin bisa ngebantu orang kan kalau kita juga lagi ini kan. Oh itu yang paling buat down ya? Iya, karena ngerasa kayaknya kita udah down, orang lain down, makin ngelihat orang down, nah gitu Bang. Tapi yang Niko lihat nih, seorang Awen nih, ini yang Niko lihat ya, seorang Awen tuh lebih kayak pedulinya tuh luar biasa, ya kan? Alhamdulillah. Kalau nggak salah nih komunitas itu Awen dan teman-teman kan ada kayaknya ya, komunitas yang apa ya,
sangat diperjuangkan sekali gitu ya. Bisa diceritain sedikit nggak? Itu komunitas apa sih? Tahun 2018 itu pertama kali terbentuk. Waktu itu ketika tahun baru Hijriah. Oh gitu. Itulah pertama kalinya kita ngadain pawai obor. Kita bentuk juga komunitas itu namanya Kami Silau Laut. Kami Silau Laut. Kami Silau Laut. Kenapa nggak saya Silau Laut atau Anda Silau Laut? Karena kita merasa teman-teman ini ada 5 orang yang ngediriin. Itu ngebangun ini sama-sama kami. Ini milik bersama. Kami. Akhirnya ya alhamdulillah respon dari masyarakat juga luar biasa. Luar biasa. Kalau tidak salah kemarin ada apa kayak ngelakuin audiensi sama Bapak Bupati ya, bukan? Kalau yang itu kita kerjasama sama Pospera namanya, ada Posko Perjuangan Rakyat, juga untuk memperjuangkan jalan dari Erjoman ke Silau Laut. Jalan, iya, luar biasa ya, lika-likunya ya. Ya. Jadi itu kemarin berhasil? Ya, alhamdulillah, doain bersama Bang, mudah-mudahan 2022 terrealisasi, karena di Silau Laut ini banyak wisata religi ada. Nah, itu. Wisata dayung sampan ada sudah. Wisata mangrove ada. Jadi sayang sekali kan Bang kalau jalan menuju ke sana. Wisata sampan itu yang gimana tuh? Dayung sampan. Jadi dayung itu sampan, ada sungai yang dinormalisasi dengan kelompok masyarakat namanya Silokarya. Saya juga tergabung di dalamnya, bergerak. Itu kita buat sampan untuk dinikmati. Sekeluarga bisa, bareng teman bisa, bareng pasangan bisa, menikmati kayak zaman-zaman dulu lah Bang. Itu nggak bahaya itu sampan? Ya tetap ada safety-nya. Safety control-nya tetap ada. Ada yang ngawasin di situ? Ada yang ngawasin. Gitu. Lokasinya di Silau Laut juga. Silau Laut. Silau Lama. Area sana ya. Iya, udah lama sih. Ya, main-main lah nanti ke sana. Iya. Wisata religi. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Itu di sana ada makam dan rumah besar Tuan Sesilau. Tuan Sesilau kan kebetulan kakeknya Ustadz Abdul Somad kan. Oh, itu kakeknya Ustadz Abdul Somad. Itu jadi apa namanya kayak wisata religi. Wisata religi di sana. Jadi ngapain aja tuh di situ? Di sana mungkin ziarah. Terus mengunjungi situs bersejarah di sana. Karena rumah besar itu udah berumur 114 tahun atau 104 tahun gitu. 114 tahun. Iya. Rumah besar. Iya. Rumah besar ya. Itu seumur sama Istana Lima Laras yang di Batubara. Karena apa namanya tuh? Arsitekturnya sama. Berarti bisa dibilang Silau Laut itu adalah kampung dari Ustadz Abdul Somad. Karena ibunya sendiri lahir di dan situ besar ya. di sana. Iya. Ini yang banyak nggak diketahui juga kan? Iya. Taunya Riau kan? Iya, Riau taunya. Oh gitu. Asli. Jadi kan Awe ini kan sudah kayak akrab banget lah sama pemuda atau generasi muda. Ini ada nggak hal yang mau disampaikan nih untuk generasi muda yang tadi mungkin yang sering mentalnya jatuh atau memang ya kurang percaya diri dalam hal mungkin ingin membuat sesuatu tapi karena itu tadi kurang dapat dukungan mungkin jadi dia kayak udahlah. Kalau saya sih simpel Bang. Jangan tunggu hasilnya dulu, prosesnya aja dulu dijalani. Proses ya. Jadi kita berbuat aja, berkarya aja, bekerja aja. Masalah hasil udah pasti Tuhan pasti nggak tidur gitu, pasti lihat. Cuma kalau kita terlalu ngotot Bang, misalnya kayak kita punya obsesi terlalu antusias juga nggak baik kalau menurut saya sih. Jadi let it flow aja, dijalanin aja. Gitu. Karena berdasarkan pengalaman dengan relasi-relasi teman-teman segala macam, akhirnya saya kemarin baru berangkat dari Jakarta ke Jakarta waktu itu Bang. Oh ya. Dalam rangka ada pengiriman dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi itu ada 51 desa se-Indonesia. Kebetulan di Sumatera Utara desa yang berangkat itu cuma Silobonto desa saya. Silau Laut tadi. Asahan. Oh. Nah, Silau Laut Asahan. Itu yang berangkat ketemu dengan dari Sumatera, Lampung ada 2, kemudian Jawa, Sulawesi. Jadi di sana saya ikut program itu untuk apa? Namanya Desmigrati Bang, Desa Migran Produktif. Itu untuk membina dan mendata PMI, sekarang sebutannya PMI. Pekerja Migran Indonesia. Oh gitu. Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulu TKI kan. Iya. Sekarang PMI. Jadi saya ngedata itu di desa. Cuma kan pelatihannya ke sana dulu. Alhamdulillah Bang, saya sendiri di sana mendapat predikat peserta teraktif. Karena terlalu banyak tanya Bang. Iya. Memang seperti itu. Kalau kita ada seminar atau mungkin ya kayak acara presentasi lah gitu ya, kita memang harus. Padahal karena nggak tahu Bang. Tapi karena itu dinobatkan sebagai peserta. Dapat apresiasi ya. Alhamdulillah. Iya. Ya itu tadi jadi motivasi Bang buat teman-teman yang lain. Jadi
terus saja berkarya. Harus terus berkarya. Iya. Apapun hasilnya, yang penting kita jalanin dulu. Iya. Karena kita nggak akan tahu hasilnya itu seperti apa, kemampuan kita itu bagaimana kalau kita nggak jalanin ya. Benar. Iya. Setuju kali itu, Bang. Bener. Terus bisa ikut ke tadi yang desa itu bisa masuk tuh gimana tuh? Rekomendasi dari desa sebelumnya, angkatan sebelumnya. Karena desa tetangga rekomendasi. Cuma waktu itu 2 orang 1 desa. Jadi ada 2 desa di Asahan. Cuma untuk kuota tahun ini mungkin karena pandemi atau apa, dikurangi jadi 1. Oh gitu. Nah, itu kemarin. Iya. Cuman kan gini nih, Bang Awen ini kan juga kayak tadi kan editing foto, video. Ya, foto, video gitu kan. Kalau dilihat dari Instagramnya kan itu terlihat kreator digital gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu kayak lebih sekarang tuh lebih arah ke sana berarti. Iya, sekarang mungkin karena passion juga ya, Bang. Passion yang tiba-tiba muncul. Karena semua dadakan, Bang. Maksudnya otodidak. Oh gitu. Belajar otodidak. Otodidak semua, Bang. YouTube sekarang belajar kan gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar sekolah, kuliah nggak ada. Nggak ada. Memanfaatkan teknologi yang canggih sekarang ini. Dari yang minim jadi maksimal gitu. Asik, luar biasa. Iya. Oke, kalau begitu kayaknya ya perbincangan kita tuh udah ini ya, diminum dulu. Oh iya, siap Bang. Boleh nih ya? Boleh. Kalau ini asli nih, Bang. Iya, siap. Bismillah. Jadi gini, untuk di M3L Podcast ini ada namanya tabungan. Tabungan itu adalah tabur tantangan. Jadi tabur tantangan ini nanti Niko lontarkan pertanyaan cepat. Bang Awen jawab cepat. Gitu. Jawab cepat. Ada pilihannya? Jawab cepat. Ada dong, ada pilihannya. Siap. Santai, selalu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Tabungan, tabur, tantangan. Wih. Oke ya, ini kita tanya nih ya. Pertanyaan pertama, shopping atau traveling? Traveling. Gunung atau pantai? Pantai. Jogging atau swimming? Swimming. Penyanyi atau pencipta lagu? Pencipta lagu. Acara wedding atau festival? Festival. Alasannya? Seperti tadi. Competition hunter. Memang ini ya. Iya, memang. Festival yang sampai sekarang tuh belum pernah atau belum bisa dilupain. Kompetisi animasi kemarin, Bang. Oh, ada. Jadi ikuti dari Asahan masuk ke Sumatera Utara, tapi akhirnya dilempar ke pertama ke Riau karena Riau penuh kuota. Jadi ada sistem kalau untuk di Kementerian Agama waktu itu yang ngadain, kalau kuota di suatu daerah udah penuh, kita akan dikirim untuk ke daerah lain untuk menyulam daerah lain yang kurang kuotanya. Tapi kita bawa nama daerah tersebut. Bukan daerah kita dong berarti. Enggak. Sampai akhirnya saya dikirim ke Riau, tapi di Riau penuh kuota, dikirim ke Nusa Tenggara Barat, penuh kuota juga. Kaltim. Akhirnya di Kalsel saya menang, Bang, juara 3. Itu biaya siapa yang nanggung tuh? Karena kita virtual, jadi videonya aja yang berangkat. Oh, videonya. Kirain orangnya yang berangkat gitu. Oh, videonya animasi ya? Iya, animasi. Juara 3? Juara 3. Se-Indonesia? Enggak, se-Kalimantan Selatan. Oh, se-Kalimantan Selatan. Habis itu kan yang menang, yang terbaik tadi 3 setiap daerah ditemukan diadukan lagi. Ya, tapi belum beruntung. Yeah. Tapi udah mantep banget tuh, juara 3 Kalimantan Selatan ya. Iya. Itu yang unik sih sebenarnya. Oh gitu, pemburu ya. Oke, baik. Ini kayak gini nih harus contoh nih ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada lagi, Bang? Banyak. Oh iya, oke, lanjut. Boleh nih kan? Ya, boleh. Biar apa juga nih, mengasah juga kan. Iya, jangan terlalu santai juga otak ini ya. Lanjut, Bang. Lanjut. Next, luar kota atau luar negeri? Luar negeri. Nge-gym bareng teman atau dinner bareng family? Dinner bareng family. Baju kaos atau baju kemeja? Kemeja. Biru atau merah? Biru. Cicak atau toke? Cicak ya. Kenapa cicak? Kenapa cicak? Toke ngeselin. Loh, bukannya cicak ngeselin ya? Kayaknya lebih ngeselin toke kalau kalau toke. Iya. Kenapa? Kalau cicak kan gitu. Kagum dia. Kagum ya? Kalau toke kayaknya ngeselin. Tapi ada loh cicak yang suka di rumah sakit loh. Cicak apa tuh nggak? Cicak yang di rumah sakit. Cicakit. Cicak napas. Oh ya. Iya. Bisa. Iya benar. Jadi pengalaman kesel sama toke itu kapan? Ada ini nggak? Ada story yang nggak ada ya? Nggak ada.
Tapi ketemu Toke aja nggak pernah. Loh, jadi kenapa bisa kesel? Ketemu nggak pernah tapi kesel. Kesel sama suaranya aja, Toke. Kayaknya kita juragan kali ya, Toke. Toke, maksudnya Toke ya. Iya, oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, sapi atau kambing? Sapi. Renang atau soto? Rendang. Jauh atau dekat? Jauh. Malam atau siang? Malam. Burung atau ikan? Burung. Burung ya. Burung hias atau ikan hias nih? Burung. Kenapa burung? Hah? Kenapa burung? Laki-laki bang. Tapi kan kalau laki-laki itu kan identik juga dengan ikan hias gitu, kayak arwana, cupang, kan gitu. Iya. Nggak ada, lebih suka burung aja. Lebih suka karena burung, pagi-pagi senang dengar suara berkicau burung. Oh, banyak di sana. Melihara sendiri atau punya alam? Alam lah. Alam ya. Kalau ikan kan nggak bunyi pagi bang. Tapi kan ada suara airnya. Suara air kalau kita pelihara ikan koi kan gitu. iya, ada suara air gitu. Jadi kalau ditanya burung apa yang nempel di dinding? Burung yang nempel di dinding, burung kurang kerjaan bang. Ada. Burung Garuda Pancasila. Oh iya benar. Nempel di dindingnya. Indonesia Raya. Iya. Merdeka. Iya kan? Iya. Bener kan? Bener kan? Nggak salah kan? Nggak bisa terbang sih bang ya. Iya, nggak bisa terbang kalau itu ya. Alright. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir nih. Oke, panjang atau pendek? Panjang. Desa atau kota? Desa. Mie goreng atau nasi goreng? Nasi goreng. Sneakers atau boots? Sneakers. YouTuber atau selebgram? YouTuber. Kenapa alasannya YouTuber? Kenapa? Nggak ada bakat bang buat jadi selebgram. Tapi Instagram aja kayaknya udah, kalau sekarang dibuka rada-rada ada sawangnya. Oh gitu, jarang ya. Jarang. Kemarin iya, DM nggak dibaca ya, DM dari Instagram ya, bukan? Oh, sempat dibaca. Cuma walaupun terlambat. Iya, agak lama ya. lebih senang di YouTube. YouTube sekarang ya. YouTube ya. Ya udah, nanti kita kasih tahu dong channelnya sama ininya dong ya kan. Aman. Instagramnya apa? Siap. Boleh dong. Instagramnya apa? Instagramnya @wens pakai Z ya. .irawan. Gitu. Kalau YouTube-nya ada di sini bang. Oh, ada nanti di sini tuh. Peng gitu. Channel YouTube-nya tuh. Channel YouTube bang, sebenarnya saya nggak ada yang fokus satu saya kerja. Oh banyak. Ada 3. Oh, gitu. Belum lagi channel YouTube anak-anak yang punya bakat. Yang tadi, yang si anak semut tadi. Nggak, anak-anak yang punya bakat misalnya kayak mereka minta buatin video klip, cover. Oh, itu tetap saya kontrol juga bang. Dimasukin juga ke YouTube? Iya, tapi dengan nama-nama dia masing-masing. Oh, gitu. Itu tetap kita kontrol gitu. makanya. Berarti lebih ke arah yang tadi ya, di balik layar ya? Iya makanya itu. Oh gitu. Ngebantu orang bang. Iya. Tapi nggak apa-apa dong. Channel YouTube yang difokusin. Channel YouTube yang fokusin ada 3 sebenarnya. Cuma yang lebih fokus sekarang channel pribadi, Wens Irawan pakai Z, Wens-nya. Kemudian yang kedua untuk film dan dokumentasi. Jingle atau apa kompetisi tadi Anak Semut Production, Anak Semut tanpa spasi. Anak Semut Production. Tanpa spasi. Oke, baik kalau begitu. Dan di akhir penghujung nih, biasanya sih kalau bintang tamu di M3L Podcast itu apa ya, ada pesan. Tapi kan tadi udah pesan ya, udah kasih pesan ya. Jadi karena tadi kan katanya kan pencipta lagu. Nah, tantangan dong pada Bang Awen nih. Kira-kira ada piano. 2 bait mungkin atau 4 bait menggambarkan kita yang ada di sini, atau tentang ya apa gitu. Boleh, silakan mau lihat apa gitu. Apa kira-kira ya? Akapela aja berarti. Iyalah, akapela. Kita nggak pakai musik di sini, nggak ada musik soalnya ya. Menggambarkan tentang M3L Podcast boleh? Oke, bisa. Boleh, silakan. Apa ya? Lebih ke nada aja ya. Nada. Bait nada aja ya. Oh gitu, boleh. Iya. Boleh ya? Boleh. Nggak pakai lirik berarti. Pakai lirik lah, masa Oh gini deh, gelas. Apa bang? Dicerminkan aja gitu? Lagu gelasnya gitu. Maksudnya tentang gelas. Oke, alright. Nih. Hari ini aku minum teh susu. Di atas, di dalam secangkir orange. Secangkir orange ya. Secangkir orange. Ngarang banget tuh bang. Iya itu apa ya? Terbukti gitu ya. Seorang Awens ya memang pencipta lagu ya. Jadi kapan lagi mau menciptakan lagu? Ada bentar lagi. Planning apa nih planning? Planning ke depannya ada banyak sih bang. Tapi mungkin kita mau fokusin karena udah lama juga nggak bermusik. Kayaknya bakalan ngeluarin single bareng Win Andika. Oh iya, single. Oke. Nah, nanti kita juga bakal undang Win Andika. Siap, mantap. Berarti besok ini kan udah ini ya sama Bang Awen, besok sama
Bang Win Andika, kita akan sambung perbincangan ini dong. Oke, alright. Oke, Belum kalau cerita begitu. lagi kan tentang gimana kami hidup di Jakarta berdua. Nanti aku Nanti dia. ya Oke. sambung ke dia dong berarti Siap, ya iya. kan. Oke, thank you banget buat Bang Awen yang sudah mampir di M3L Podcast. Nanti Siap, kalau diundang Bang. lagi jangan apa ya? Dan kapok ya. Iya, jangan kapok. Ya walaupun cuman secangkir teh susu orange gitu kan. Mantap. Tapi harus kembali lagi nanti ya. Oke, Ya udah, siap, sekarang Bang. kita sama-sama bilang M3L Podcast bukan lagi cekadot. Oke. 1 2 3. M3L Podcast bukan lagi cekadot. Thank you banget. Bang, kasih dulu Bang kata-kata buat orang yang sedang patah semangat. Siap. Belajar dari bulu ketek, walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar bertahan dan tetap tumbuh. Cekadot. Halo M3L Mania, perkenalkan saya Wen Sirawan. Jangan lupa like, subscribe, and comment M3L Podcast Cekadot. 2 4 M3L Podcast Cekadot.